Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wal awwal wal akhir wal zahir wa batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, Ayah Anda Pak Amin dan Ibunda Haja Anisop. Yang kami hormati adinda kami Muhammad Rizki beserta Febri. Dan dalam kesempatan ini dalam keadaan bersukacita, bermimpi rakyat dalam rangka menerima berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau tidak salah rekam, yang pertama nikmat terhadap syukuran perbaikan rumah, nikmat terhadap dianugerahkan anak, dan yang ketiga nikmat terhadap bakalan masuk bulan suci Ramadan yang insya Allah kita kemas dalam bahasa kita dengan sebutan sedekah ruahan. Tentunya hal ini merupakan dalam bentuk wujud nyata daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kita nak hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini la tuhsuha dalam kitab Al-Qur'an. Tak mungkin pacak kita hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari ini kita coba rangkum, mudah-mudahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita syukuri ini akan menambahkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pemuka agama, dalam hal ini hadir di kesempatan ini Ustaz Asnawi, kemudian ustaz-ustaz yang lain, kemudian yang kami hormati pemuka masyarakat hadir di sama-sama di tempat ini, mantan anggota dewan. Kemudian mungkin ada Bapak Iki, Bapak Irwi, baik dari Gunung Kemalong maupun yang di apa namanya perumahan kita nih. Tabis. Masih dari Tabis ya. Kalau nonton TV itu dari Tabis salah. Yang boneka baru-baru gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di hadapan aku ini 12 kurang 25 menit. Kalau kita mantap ke sampai jam 12 ini insya Allah 25 menit kan waktu aku untuk menunjuk tausiah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan secepatnya insya Allah bakalan kita selesaikan ini. Kalau kita paketkan baik tiga-tiganya itu, kalau kita bahas tiga nikmat itu tentunya berbeda-beda. Satu nikmat terhadap syukuran rumah, dua nikmat terhadap apa namanya itu berkah amanah terhadap anak, kemudian yang ketiga sedekah ruahan. Ini tentunya kalau nak dibahas satu persatu beda-beda. Tapi dalam kitab Al-Qur'an kita merujuk sesungguhnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kewajiban kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, ada beberapa hal tentunya yang menjadi kewajiban kita selaku orang tua. Paling tidak ada 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. 1, setelah anak itu dilahirkan, dinjok nama yang ilok-ilok, dinjok nama yang bagus-bagus, yang ringke-ringke. Nama yang dalam agama kita hendaklah nama yang menjadi harapan kedua orang tuanya. Nama aku ini Amirul Mukminin, namaku ini sekalian kenalan antara promo dikit-dikit. Nama aku ini Amirul Mukminin, dinjok oleh almarhum bapakku. Antaklah dulu nih Pak, aku kepingin aku jadi pemimpin orang yang beriman, antaklah. Karena nama itu kalau bahasa kitanya pemimpin orang-orang yang beriman. Ini nak dekat bulan puasa gitu, biasanya sering disebut
Nama itu. Ya. Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Dijawablah oleh orang. Radhiyallahu an. Tak keselekaan aku. Sekali. Kalau sholatnya itu 21 dan bilang sekitar 10 kali aku keselekaan. Ngaku, nak mau disebut terus. Jadi cukup mudah diingat dan alhamdulillah. Almarhum bapakku menunjuk nama itu menurut pendapat aku tiga nama itu. Amirul Mukminin. Bapak Ibu, kewajiban orang tua yang pertama adalah tunjuk nama, dan nama ini hendaklah berkait dengan harapan atau doa kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Ananda Vanita Fatimah Waruni, maka amin, anaknya Rasulullah Siti Fatimah Zahra, mudah-mudahan dijadikan sama halnya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu lanjut, tapi nggak cukup kita nyebut nama baik, nah dilanjutkan. Apa yang kedua? Yang kedua harus dididik, harus dibina. Pendidikan paling utama dalam kehidupan umat manusia adalah pendidikan dalam rumah tangganya. Maka daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang namanya ahli hikmah. Seorang ahli hikmah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala namanya dalam kitab Al-Quran. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikanlah namanya ini oleh karena dia pinter menggali hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlukis cara dia mendidik anak dalam kitab Al-Quran surah Luqman. Yang pertama cara Luqman didik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Kalau bahasa kitanya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Maksudnya apa ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kepada anak itu ajarkan cara bertuhan. Diajarkan anak-anak itu, dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Sekarang alamat, ada TKTPA, ada pondok tahfiz, macam-macam. Wadah untuk mendidik anak dalam rangka mengenalkan terhadap Tuhannya. Di rumah tangga, ajarkan kepada anak kita itu sedikit demi sedikit. Mulai kecil-kecil balik. Awalan kita ajak, sebelum dia ngapo-ngapo, sebelum beraktivitas, diajaklah dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, kaget dia itu lama-lama bertanya, ngapo bu, ngapo ya, ngapo ma, ngapo pa, nak Bismillah dulu. Nah ini kesempatan kita untuk tahu. Disampaikanlah dengan nada atau yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Nah, kami tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala yang ngejok kita rezeki ini, kalau ini dalam makan, maka kita tidak macam makan. Nah, siapa yang ngejok kita rezeki? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu kita mengucap Bismillah. Juga kita ingat dulu, yang ngejok kita rezeki ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya itu tuh, mungkin banyak lagi pacak dikembangkan. Cara-cara yang lain dalam rangka ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, diajarkan juga yang tidak kalah pentingnya dalam kitab Al-Quran. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kalau bahasa kitanya, kami perintahkan, kami wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini penting ini. Anak-anak kita di rumah tangga kita masing-masing diajarkan adab, tata kesopanan, tata aturan, adat istiadat terhadap yang lebih tua. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Islam diajarkan akhlakul karimah. Diajarkanlah kebaikan-kebaikan. Makmano dengan wong tua. Ini kadang-kadang payah. Kami kebenaran ada TKTPA di Dusun Paku, di Gunung Kemalo. Jadi kalau salaman itu macam-macam budak sekarang ini. Nah ini salaman yang aneh pendapat aku. Mak Maro salamannya macam-macam. Kalau salaman itu nyujuti, ada yang nyium bagus, cium, ada yang kekening, lap, ada yang melengos gayanya. Iya, jangan enggak. Padahal salaman itu merupakan adab, apalagi antara murid dengan guru, antara ustaz dengan santri.
Benar-benar salaman jangan lo tembak tempelkan ke pipi. Jadi kalau salaman yang benar itu lo mana sambut tangan dua kan kita orang muda, sambut tangan dua, cium benar-benar, tempelkan lagi tengah hidung, itu salaman. Mendekat udah kekeng nggak usah dicium ya, mendekat. Apalagi musim sekarang prokes begitu. Lah model baru pula, tunggu ke kocok, cium. Nah timbul model baru, new normal adalah bahasanya sekarang. Numpulkan gocok ketika salaman. Atau ada yang angkat tangan baik, boleh silakan. Tapi ini merupakan bentuk daripada adab kita terhadap uang yang lebih tua. Harus kita perhati itu yang kedua. Banyak sekarang ini adab sudah hilang, adab sudah musnah. Maka daripada itu keberkahan kadang-kadang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ajarkan kepada anak kita itu bahwa setiap gerak-gerik langkah kita apapun itu senantiasa diketahui oleh Allah. Ya. Senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati pun barang yang jahat itu kita sembunyikan di dalam batu. Nah, disembunyikan di dalam batu, diunda pula. Enggak, pas dulu. Tanya aku. Diunda pula kemana? Ke dalam bumi. Dihimpun pula ke pojok langit. Tapi Allah tahu, dan setiapnya pasti akan ada balasan. Maka daripada itu anak kita diajarkan. Yang ketiga, ini nak yang benar, ini yang salah. Ini yang sopan, ini yang tidak sopan. Ini nak yang tepat, ini kurang tepat. Harus kita ajarkan anak kita itu. Juga apa? Mulai dari dini dia paham dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ujung-ujungnya yang salah ditinggalkan, yang benarnya pasti dipegangnya. Kan sudah ditanamkan dari anak-anak. Ini yang ketiga. Harus ditanamkan kebenaran kepada anak-anak kita sekalian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting selain dia kita ajari bertuhan, kemudian kita ajari dia adab terhadap orang yang lebih tua, kemudian diajarkan juga dia cara beramal yang bagus. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita lupa galau-galaunya itu berinduk kepada ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat. Ngaku karena dengan sholat ini mencegah perbuatan yang keji lagi mungkar. Fikir cuma 5 waktu sehari semalam 17 rakaat diajarkan. Mama dong ngajari anak-anak sholat. Aku ini ada anak ceritanya. Anak aku 2 kecil-kecil, umur 5 tahun. Kalau gaya aku ini galak turun, silahkan. Gayaku, kalau anakku itu jantan kali saat ini. Sekarang ini jantan kali dan jantan kali. Anakku itu dua-duanya. Jadi jauh-jauhan bayi dengan anak Pep 3 umurnya. Jadi nggak bobik tadi. Ya. Jadi 2. Nah, mak mano kalau sore-sore setelah mandi itu mulailah ajak mandi anak itu, ajak mandi dan dibiasakan berwudu. Ajari langsung berwudu. Tidak usah dia tahu ini namanya wudu, tidak usah dia tahu. Kita mandi gini itulah. Pertama nak mandi itu kumur-kumur dulu, yang kedua cuci hidung, terus sampai selesai berwudu. Ini yang pertama. Setelah itu azan maghrib pakai baju bagus-bagus kesenangan dia. Baju apa dia sedang pakai? Baju budak-budak tuh kadang-kadang yang bergambar-gambar macam-macam, yang Batman lah, yang apa lah, silakan pakaikan. Sudah selesai itu benarkan sajadah. Juga kita ini, bapak dengan ini. Ayo kita bayi dulu. Nah itu gak gila malah meniru dia. Tapi lucu nirunya. Bicara anak-anak. Mana kita sujud, mau gak terlumpuk dia. Lajulah untuk tingkat dia. Silahkan dulu. Lama-lama bergeser insya Allah. Pacak itu terapkan. Apa maksudnya ibu-ibu? Ngajari anak-anak kita dulu yang harus menjadi contoh. Kalau kita nak ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat, tapi kita tidak salat, sarong. Tapi kalau kita salat dan ajak anak kita salat, mudah-mudahan beriringan dia. Jadi tips berikutnya dari kitab Al-Qur'an, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajarkan kepada dia cara berbuat kebaikan, cara meninggalkan kejahatan. Terakhir, pendidikan untuk anak itu ajarkan kepada dia jangan pernah
berlaku sombong. Ini adalah paniko paket yang diajarkan oleh Al-Hikmah dalam kitab Al-Quran yang kami bongkar untuk kajian kita siang hari ini. Jadi untuk Adinda Muhammad Rizki, 8 iko ini mudah-mudahan bisa diterapkan sehingga anak-anak kita bulu cewek kado ya, insya Allah mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak masuk bulan suci Ramadan. Ada beberapa macam yang perlu kita perhatikan dalam berkait dengan sedekah ruahan. Jadi ruahan ini ruah bahasa Arab, asal katanya ruh, kalau dia sikok, kalau dia banyak ruah namanya, atau arwah. Kalau dia banyak, kalau dia sikok, ruh, kalau dia banyak arwah. Karena yang kita doakan mungkin banyak, makanya disebutlah arwah. Karena disimpel gara-gara bahasa, ujung-ujungnya jadilah ruahan. Intinya kumpul-kumpul ruahan itu, intinya kumpul-kumpul mendoakan ndung bapak, nenek jantan betina, segala-gala yang sudah meninggal didoakan. Ngapo nak nenjuk apa-apa baca lagi, atakan kue misalnya ayo minum makan dia baca lagi, atakan kue dan minum diatakan kue ke kuburan, lepas dia habis dipungut Tuhan tak lama. Apa yang baca dekat yang sampai kepada orang yang sudah meninggal itu doa anak yang soleh dan solehah, kan tiga ada tuh yang terus lanjut amalnya walau dia sudah meninggal. Nah, ingat Tuhan di situ. Yang ketiga adalah doa anak soleh dan solehah. Nah, mudah-mudahan dengan sedekah ruah ini kita termasuk golongan anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kepada wong-wong yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, yang ketiga, sesuai dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketika nak masuk bulan Ramadan, dia banyak silaturahmi ke orang, banyak nemui orang, banyak berkumpul-kumpul dengan orang. Ngapo dalam rangka kalau dalam keseharian, dalam pergaulan, bertetangga, ini ada tak kecil dan salah-salah, maka dengan berkumpul ini pacak lijamiyah secara berjamaah, saling memaafkan dalam rangka masuk bulan puasa. Ini kira-kira sedekah ruahan berkait dengan ruahan itu. Kalau sedekah rumah, jadikanlah rumah kita ini jadi kalau dalam hadis kan Nabi Muhammad itu baiti jannati video. Baiti jannati itu yang sudah pergi haji, pergi umroh, mungkin lah sekata jino, mak manonian. Tapi sekarang lah bagus, luar biasa bagus ya. Kalau dibandingkan dengan zaman dulunya, kalau zaman dulunya itu di rumah Nabi Muhammad Rasulullah SAW cuma ada kasur dari pelepah kurma, batu-batuan. Itulah ada. Tapi dia sanggup nyebutkan baik di jannati. Rumahku adalah surgaku. Ngapo? Ternyata rahasia di rumah tangga itu bukan harta, bukan tahta, kecil lagu itu. Bukan tahta, bukan harta, tapi yang membuat Nabi nyebut ke baiti jannati itu ternyata dari lubuk hatinya dalam yang paling dalam atau yang berkaitan dengan perasaan. Ketika rumah tangga kita didirikan dengan satu sholat, dua rumah tangga kita itu didirikan dengan cahaya Al-Quran, mudah-mudahan rumah tangga kita itu akan menjadi baiti jannati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebih ada waktu sekitar 7 menitan lagi, 8 menitan lagi. Aku rasa cukup apa yang aku sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, apa yang aku sampaikan itu banyak kurangnya. Tapi mudah-mudahan apa yang kurang-kurang itu insya Allah akan kagetnya suatu saat disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu banyak bermanfaat. Silahkan amalkan. Kalau tidak bermanfaat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah-salah kata, ada salah-salah khilaf, ada yang nyinggung, kami mohon untuk dimaafkan. Dalam rangka masuk bulan suci Ramadan ini, mohon maaf juga lahir dan batin, baik yang lama mau kenal maupun yang baru kenal, kita sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun yang ini kita baca puasa sebulan penuh, dan mudah-mudahan kita bakalan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat baik di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fa azamta fatawakkal 'ala Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.